Horas, selamat pagi Amang, Inang, dan saudara-saudara. Di akhir minggu ini, Sabtu 14 Juni 2025, sebelum sapaan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 3 dan 5. Meski tak layak diriku. Nas Harian Almanak AKBP untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Membiarkan kapal terombang-ambing. Perjalanan Paulus sebagai tahanan menuju Roma mengalami terpaan badai yang tiba-tiba dan kapal tidak tahan melawan angin. Satu-satunya pilihan adalah menyerah pada arus, membiarkannya terombang-ambing. Peristiwa ini mencerminkan kondisi mental manusia saat mengalami krisis, perasaan kehilangan kontrol, ketidakpastian arah, dan pasrah pada kekuatan yang lebih besar. Di kota metropolitan, banyak orang hidup dalam ritme cepat dan tekanan tinggi yang sering memicu perasaan serupa, terombang-ambing oleh beban ekonomi, persaingan kerja, tekanan sosial, dan krisis eksistensial. Ada saatnya kekuatan manusia, strategi, dan teknologi tidak cukup. Ketika badai datang terlalu kuat, kadang kita hanya bisa membiarkan. Ini bukan tanda kelemahan, saudaraku, melainkan pengakuan jujur bahwa kita bukan pengendali segalanya. Di sekitar kita banyak orang sukses secara ekonomi, tetapi rapuh secara rohani dan emosional. Di tengah krisis, ada PHK, perceraian, kebangkrutan, bahkan banjir. Banyak orang merasa hidupnya tidak lagi di tangan mereka sendiri. Paulus tidak mendapat pengertian dan tidak
berputus asa, tetapi ia percaya pada kendali Allah. Dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana iman Paulus memberi harapan di tengah kekacauan. Dalam spiritualitas Kristen, menyerah adalah menyerahkan diri kepada Allah, bukan pada nasib atau arus dunia, saudaraku. Seperti dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, kata pemazmur. Walau kapal terombang-ambing, Tuhan tidak pernah melepaskan Paulus dan penumpang lainnya. Ia mengutus malaikat dan memberikan penglihatan kepada Paulus. Ini mengajarkan bahwa iman bukan berarti bebas dari badai, saudara, tetapi yakin Tuhan akan hadir di tengah mereka. Untuk masyarakat di Jakarta dan kota-kota lainnya, panggilan ini untuk menemukan spiritualitas dalam kepentingan hidup perkotaan. Saat hidup seolah tanpa arah, misalnya karena masalah keluarga, krisis finansial, kesehatan mental, kita diajak untuk tidak panik, tetapi berserah secara aktif. Latihlah disiplin spiritual, saudara, dalam doa, meditasi firman, dan keheningan sebagai bentuk daripada penyerahan diri kepada Tuhan. Ingat bahwa di tengah-tengah kehidupan seperti itu, saudara akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah merasa kehilangan, tetapi di situ ada Tuhan yang datang untuk menolong. Saudaraku, ada banyak warga mengalami badai sosial, urbanisasi, banjir, polusi, ketimpangan sosial. Di sini pun gereja dan komunitas Kristen dipanggil untuk menjadi suara pengharapan, menjadi Paulus modern yang menenangkan, bukan panik bersama. Gerakan gereja yang bersifat resilient dan peduli kepada sesama akan menjadi jangkar di tengah-tengah ombak sosial. Membiarkan kapal terombang-ambing bukan tindakan putus asa, saudara, tetapi bentuk pengakuan bahwa satu-satunya pelabuhan aman adalah di dalam kehendak Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku Ende nomor 739 ayat 1 dan 2. Lugahon Solumi. Wabah
Marilah kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan, berani menyerahkan perjalanan hidup ini di dalam kendali-Mu, sehingga kami tiba di tujuan sebagaimana kehendak-Mu. Amin.